Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, belakangan memang cukup viral video-video dari Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi yang membahas tentang kewajiban haji bagi masyarakat Indonesia, di mana beliau menyatakan bahwa umat Islam Indonesia saat ini tidak wajib untuk mendaftar haji. Karena memang sistem yang ada di dalam pengelolaan ibadah haji yang ada di Indonesia ini syarat akan praktek-praktek transaksi ribawi. Itu untuk kuota haji yang dikelola oleh pemerintah, baik haji reguler maupun haji plus. Sementara kalau haji furoda, beliau dengan tegas menyatakan bahwa haji furoda ini haji yang zolim. Karena pada dasarnya haji furoda ini adalah haji di mana visa yang diberikan itu adalah visa mujamalah, visa undangan resmi dari pemerintah Arab Saudi, yang kemudian diberikan oleh Raja Arab Saudi atau Kerajaan Arab Saudi kepada para amir, supaya dihadiahkan kepada para orang-orang penting di negara-negara yang ada di dunia, tujuannya supaya mereka melaksanakan ibadah haji untuk mempererat hubungan antara pemerintah Arab Saudi dengan orang-orang penting yang ada di negara-negara yang ada di dunia. Dan itu visanya gratis. Akan tetapi kemudian visa-visa tersebut tidak semuanya dipakai, kemudian dikumpulkan oleh para broker, kemudian diperjualbelikan, bahkan dengan harga yang fantastis. Makanya dengan tegas Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi menyatakan bahwa haji furoda itu haji yang zolim. Akan tetapi ini ada video terbaru dari Ustadz Aminur Baiz. Kalau kita lihat dari judulnya, kemudian melihat apa yang beliau sampaikan, memang ini menanggapi statement dari Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi yang membahas tentang masalah tidak wajibnya haji untuk masyarakat Indonesia, termasuk membahas masalah hukum haji furoda. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Dan kita mengakui ada kondisi tidak wajib haji, sebab haji itu bersama pemerintah. Kalau Anda membaca buku-buku akidah, nanti ada pembahasan wal jihadu wal hajju wal jum'ah ma'al imam. Jihad, haji, jumatan bersama pemerintah. Sehingga sepanjang pemerintah belum menutup, status kewajiban itu tidak hilang. Nah, berbeda kalau kemudian beliau memfatwakan statusnya tidak wajib. Nah, pertimbangan beliau memfatwakan statusnya tidak wajib, itu pertimbangannya karena akadnya batil. Maka ada rame-rame di medsos terkait perbedaan pendapat di antara Ustadz dalam memahami pernyataan Ustadz Dr. Erwandi. Pernyataan Dr. Ustadz Erwandi melahirkan perbedaan. Dan kalau kita pahami, beliau tidak hanya memfatwakan tidak wajib, tapi beliau memfatwakan lebih dari itu, batil. Makanya beliau minta tarik saja dananya. Saat ada yang tanya kan, saya sudah daftar sekian tahun, tarik dananya. Fatwa tidak wajib dengan fatwa menarik dana itu beda. Tidak wajib itu tidak sama dengan harus menarik dana. Misalnya, anggaplah tidak wajib turun jadi sunnah misalnya. Apakah perlu narik dana? Kalau tidak wajib turun jadi sunnah misalnya. Apakah perlu menarik dana? Tidak. Tapi beliau menyuruh narik dana bukan karena tidak wajib. Lebih dari itu, batil itu. Sehingga yang melakukan akad itu hajinya bermasalah. Nah, pertimbangan kenapa batil? Wallahu alam, suudzon saya. Banyak teman-teman yang kurang paham. Ada satu yang jarang disinggung. Yaitu beliau menyebut itu batil karena akad IMFD. IMFD itu apa? Ada yang sudah nonton video beliau? Sudah nonton belum? Sudah nonton? Hah? Riba. IMFD itu talangan, bukan. Yang sudah nonton video beliau. Beliau menyinggung ini sebenarnya. Tapi kayaknya banyak yang nggak paham. Apa sih Pak? Sudah nonton Pak? Sudah, nggak ingat. Nah, yang utama yang bikin kenapa akad haji di Indonesia disebut batil karena IMFD ini. Apa Pak IMFD itu? IMF itu apa?
International Monetary Fund. IMFD, ijarah mausuf fi dhimma. Ijarah mausuf fi dhimma. Nah, akad haji di Indonesia itu akadnya ini, ijarah mausuf fi dhimma. Baik yang reguler maupun yang plus, termasuk juga yang furoda. Tapi dari tiga ini, yang paling jelas furoda. Karena furoda itu hotelnya sudah pasti. Hotelnya furoda itu paling pasti. Hotel, pesawat itu pasti. Sedangkan reguler, hotelnya tidak pasti. Maskapainya juga nggak tahu. Cuman ada dua pilihan. Kalau nggak Saudi ya Garuda. Tapi hotelnya tidak pasti. Nanti mau hotel dekat. Anda misalnya daftar hari ini. Untuk 30 tahun ke depan hotelnya mana? Ya wallahu alam. Tapi kalau pendaftaran furoda, di flyer, di poster sudah menyebutkan hotelnya di sini. Jadi kalau dilihat dari sisi kejelasan fasilitas, furoda lebih jelas daripada yang reguler dan plus. Plus daftarnya sekarang, hotelnya kapan? 7 tahun ke depan antrian. Sekarang bisa sampai 10 tahun. Dan nggak ada kejelasan. Cuman DP saja $4.500. Baik. Nah, artinya semuanya di posisi IMFD. Bedanya antara furoda, reguler, dan plus. Kalau reguler dan plus, visanya dijamin pemerintah. Kalau furoda, tidak. Nah, sisi ketidakjelasan furoda di visa. Sisi ketidakjelasan reguler dan plus di fasilitas. Mafhum insyaallah. Jadi kalau bicara goror, semuanya goror. Semuanya goror. Namun kan bukan gorornya sebenarnya. Masalah akad batilnya di sini. Ijarah mausuf fi dhimma. Jadi ijarah mausuf fi dhimma itu kayak gini, Pak. Jual beli objek jasa. Jual beli objek jasa. Nah, transaksi objek jasa, ini kan transaksi ijarah ya. Itu ada dua. Yang pertama, unit jasa sudah dimiliki. Seperti ini namanya ijarah al-ain. Namanya ijaratul ain. Sudah? Contohnya, saya punya 10 unit mobil. Dengan aneka merek, mulai Avanza, kemudian Xenia saya ada, terus apa lagi, Innova saya punya, Brio juga saya punya. Anggaplah misalnya 4 merek ini ya, dengan jumlahnya 10, 4 merek dengan jumlah 10, sudah? Anda nyewa untuk bulan depan, Anda nyewa untuk bulan depan, baik. Lalu Anda nyebut, saya pingin Brio untuk bulan depan. Siap. Berarti saya sudah punya unit belum? Sudah. Maka yang saya sewakan adalah unit Brio, tapi dipakai tahun depan atau dipakai bulan depan. Namanya ijarah al-ain. Paham? Dan ini mau bayar tunai di depan, mau DP dulu sekian persen, bebas. Karena unit jasa sudah saya punya. Paham ya? Baik. Travel, booking tiket pesawat untuk 200 seat. Sudah booking. Lalu booking hotel untuk 100 kamar. Sudah? Booking LA. LA itu kelengkapan yang ada di sana ya, mulai dari makanan, transportasi dan seterusnya. Booking untuk 100 pack. Baik. Lalu dia jual. Nah, seperti ini namanya ijaratul ain. Itu pakai DP dulu boleh, tunai boleh. Paham ya? Nah, yang kedua, unit jasa belum dimiliki. Unit jasa belum dimiliki. Nah, ketika unit jasa belum dimiliki, maka dia tidak bisa pastikan. Saya tidak punya mobil, tapi saya punya channel orang-orang yang punya mobil. Rental A, rental B, rental C. Sudah?
Lalu saya menyewakan unit. Padahal saya belum punya unit, saya nggak punya unit. Saya juga belum nyewa unit mereka. Nah, ketika saya menyewakan, saya cuma menyebutkan kriteria. Kami menyediakan sarana transportasi untuk kendaraan roda 4 dengan kriteria seperti ini. Nah, kriteria itu namanya mausuf. Kriteria itu namanya apa? Mausuf. Saya sampaikan berdasarkan kriteria. Sehingga unit jasa yang belum dimiliki ini dijual berdasarkan ini yang disebut dengan mausuf. Disifati. Mausuf artinya apa? Disifati. Travel belum booking pesawat, belum booking hotel dan seterusnya. Tapi dia menjual. Lalu ketika dia menjual, dia cuma sebutkan pesawat, disebutkan antara Garuda, Saudia atau Qatar misalnya. Tentatif. Artinya tidak keluar dari 3 ini. Karena cuma mausuf. Hotel, misalnya Hotel Azka atau Setaraf. Dalam kurung Setaraf. Setaraf itu ya bintangnya sama. Misalnya sama-sama bintang 4. Atau sama-sama bintang 5. Perjalanan 9 hari. Kemudian apalagi fasilitas disebutkan. Padahal dia nggak punya itu semua. Tapi dia sudah jualan. Itu namanya ijarah. Dalam tanggungan. Nah, dalam tanggungan ini namanya fi dhimmah. Maka menjual unit jasa yang belum dimiliki berdasarkan kriteria dalam tanggungan disebut ijarah mausuf fi dhimmah. Paham ini? Jelas atau belas? Jelas, alhamdulillah. Jelas ya? Nah. Sudah? Selanjutnya, untuk ijarah mausuf fi dhimmah IMFD itu status akadnya sama dengan salam dalam jual beli. Makanya sering disebut dengan salam alal manafi. Sering disebut salam alal manafi. Akad salam untuk manfaat, yaitu menjual unit jasa yang belum dimiliki. Seperti menjual barang yang belum dimiliki. Akadnya akad salam. Nah, berkaitan dengan akad salam ini, maka jumhur mensyaratkan wajib tunai. Jumhur mensyaratkan wajib tunai. Boleh asal tunai. Jadi di sini jumhur mengatakan boleh dengan syarat apa? Bayar tunai. Nah, paham ya? Baik. Jika tidak tunai, akadnya batil. Jika tidak tunai, akadnya batil. Sudah? Ini pendapat jumhur. Bahwa ijarah mausuf fi dhimmah pembayarannya wajib tunai. Baik. Haji reguler saya daftar sekarang. Itu kan sama dengan ijarah mausuf fi dhimmah ya. Karena pemerintah cuman menjamin ada pesawat sudah. Seperti apa? Wallahu alam. Cuman ada di sana gitu. Ya. Walaupun kriterianya cuma sedikit saja. Pokoknya dapat hotel, dapat pesawat, dapat makan. Pulang nggak mati pokoknya. Ya. Baik. Lalu dalam posisi itu mungkin nggak jamaah bayar tunai. Saya ulang. Dalam haji reguler begitu daftar bayar tunai mungkin nggak? Nggak mungkin. Cuman bayar 25 juta. Daftar sekarang ya. Akadnya kan sekarang saat daftar itu. Itu bayar 25 juta. Tidak mungkin bayar tunai. Yang plus Pak, sama saja. Nunggu 10 tahun. Anda bayar $4.500, sudah DP. Nggak mungkin Anda bayar tunai langsung 25.000, nggak mungkin. Nah, praktek itu namanya ijarah mausuf fi dhimmah, tapi tidak tunai. Sehingga beliau
hafizahullah menyebut akadnya batil. Di sini jika tidak tunai maka akad batil. Baik. Oleh karena itulah beliau minta yang sudah daftar tarik, baik yang reguler maupun yang plus. Sudah sekian tahun Pak Ustadz, tarik karena akadnya batil. Sehingga akad batil harus dibatalkan dan tidak boleh dilakukan. Nah, terus apa saya nggak kena kewajiban haji? Tidak wajib untuk Indonesia. Sehingga fatwa tidak wajib itu setelah kau batalkan akad batilmu, selanjutnya kau tidak wajib untuk daftar. Baik. Namun ya, fatwa Majma' Fikih Islami di bawah OKI. Fatwa Majma' Fikih Islami di bawah OKI bahwa IMFD boleh tidak tunai. Majma' Fikih Islami, salah satu lembaga fikih internasional, itu kan ada dua. Ada Majma' Fikih Islami di bawah Rabithah Alam Islamiyah, dan ada Majma' Fikih Islami di bawah OKI. Nah, Majma' Fikih Islami di bawah OKI, dalam muktamar yang diselenggarakan di Riyadh, pernah membahas tentang ijarah mausuf fi dhimmah, untuk membicarakan tentang masalah sukuk, dan mereka menerbitkan satu qoror, satu keputusan, bahwa ijarah mausuf fi dhimmah boleh tidak tunai. Terus gimana Pak kalau boleh tidak tunai? Ya berarti ada khilaf dalam masalah ini. Konsekuensinya akad haji reguler maupun plus yang tidak tunai statusnya bukan akad batil. Statusnya bukan akad batil, sehingga tidak perlu ditarik, boleh dipertahankan. Jika kita mau mengambil fatwa dari Majma' Fikih Islami. Wallahu alam, sehingga dalam hal ini kita bahas dari sisi latar belakang ilmiahnya bahwa saling menghormati antara satu dengan yang lain. Sehingga mohon untuk netizen jangan komentar dulu ya. Komentar orang yang nggak paham bikin kisruh aja. Ya. Sehingga Anda pahami dari sisi latar belakang pendapat untuk bisa mendapatkan kesimpulan kira-kira mana dari dua pendapat ini yang lebih mendekati kebenaran. Wallahu a'lam. Ya, kaum muslimin, itu tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ami Nur Baij hafizahullah taala kaum muslimin ya. Silakan antum pilih ya mana pendapat yang menurut antum lebih mendekati kepada kebenaran ya. Apakah pendapat-pendapat yang disampaikan oleh Ustadz Erwandi Tarmizi, oleh Ustadz Badrus Salam, ya, apakah Ustadz Syafiq Riza Basalama atau Ustadz Ami Nur Baij? Yang video-videonya sudah kita angkat semuanya kaum muslimin ya. Dan kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Ami Nur Baij tadi kaum muslimin, Ustadz Ami Nur Baij membandingkan antara haji reguler, haji plus dan juga haji furoda ya. Beliau mengatakan bahwa haji reguler, haji plus, haji furoda itu sama-sama ada ghorornya. Kalau haji reguler, haji plus itu masuk ke dalam ya sistem transaksi yang namanya IMF, ijarah mausuh fi zimmah, atau akad yang ada dalam jaminan. Siapa yang menjamin? Pemerintah kaum muslimin. Ya, dijamin oleh pemerintah. Orang yang mendaftarkan dirinya untuk berangkat ibadah haji melalui jalur reguler atau jalur plus, maka pemerintah menjamin keluar visanya, menjamin pasti berangkat, menjamin ada pesawat, menjamin ada hotel. Meskipun kalau disebut ada ghorornya, ya pasti ada, banyak, ya sudah disebutkan oleh Ustadz Ami Nur Baij, ya bahkan dibandingkan dengan haji furoda, ya. Kalau haji plus, haji reguler itu nggak pasti, ya nggak pasti berapa biayanya, ya karena antriannya jelas sangat panjang kaum muslimin, ya nggak mungkin biaya untuk beribadah haji 10 tahun ke depan atau sampai 50 tahun ke depan itu harganya bisa dipastikan karena nggak tahu inflasinya ya sebesar apa ya. Kemudian pesawatnya juga nggak pasti karena memang lagi-lagi masa tunggunya panjang ya. Jadi nggak mungkin booking pesawat
untuk 10 tahun ke depan atau bahkan 50 tahun ke depan, itu kan nggak mungkin. Kemudian booking hotel, itu juga nggak mungkin dilakukan, ya dilakukan sekarang, tapi untuk 10 tahun ke depan atau mungkin bahkan 50 tahun ke depan. Karena masa antrian haji di Indonesia ini ada yang sampai 50 tahun. Ya, jadi nggak mungkin menentukan biaya untuk booking pesawat, booking hotel, sementara itu kebutuhannya untuk 10 bahkan sampai 50 tahun ke depan. Itu sebuah hal yang mustahil. Ya, tapi kan pemerintah sudah jelas menjamin kalau sudah datang masa antriannya, ya, dipastikan keluar visa, dijamin berangkat, dijamin ada pesawat, dijamin ada hotel. Ya, selama kondisi dunia ini aman-aman saja. Ya. Beda lagi kalau kondisinya sudah carut marut, ya, nggak memungkinkan lagi ada pesawat, nggak memungkinkan lagi ada hotel, itu beda lagi, ya. Selama kondisinya aman, ya, secara logikanya kondisinya normal, maka pemerintah menjamin keluar visa, dijamin berangkat, dijamin ada pesawat, dijamin ada hotel. Ya, jadi kalau kondisinya normal, ya, kecuali calon jamaah hajinya meninggal duluan, ya. Jadi pemerintah sudah menjamin gitu loh kaum muslimin. Secara normalnya pemerintah sudah menjamin. Akan tetapi yang jadi permasalahan, ya, transaksi yang ada di pemerintah untuk melaksanakan ibadah haji itu syarat dengan praktek-praktek riba. Carut marut nggak jelas, ya. Ya ada talangan haji, ya, orang untuk daftar ibadah haji itu bayar 25 juta dulu. Nanti lunasinya 50 tahun lagi pas mau berangkat. Ya, jadi ya antriannya sangat panjang. Ya, dan ini membuat carut-marut sistem pengelolaan ibadah haji yang ada di Indonesia ini kaum muslimin. Sebenarnya kalau nggak pakai sistem yang seperti ini, ya insya Allah nggak sampai antrian seperti sekarang, nggak pakai dana talangan. Ya, bayar 25 juta dulu, nanti lunasinya pas mau berangkat. Jadi orang daftar, banyak orang daftar, sampai antrinya 50 tahun. Dan ya banyak yang menggunakan sistem ribawi kaum muslimin, ya. Makanya kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Erwandi kaum muslimin, ya. Beliau tegas, berani menyatakan bahwa tidak wajib haji untuk masyarakat Indonesia karena memang sistemnya hancur. Ya, karena memang sistemnya hancur. Yang dari pemerintah saja kaum muslimin dikelola oleh pemerintah, dijamin itu saja sistemnya hancur. Apalagi haji furoda, ya. Kalau menurut pertimbangan kami, berdasarkan penjelasan dari Ustadz Erwandi, Ustadz Aminur Baits ini, ya tetap haji reguler itu sebenarnya haji yang paling pasti. Tapi kalau menurut Ustadz Aminur Baits tadi, haji furoda lah yang paling pasti. Ya, kalau reguler nggak pasti. Padahal kalau kami menyimak dari penjelasan-penjelasan mereka, ya kami pelajari tentang masalah haji furoda, haji plus, haji reguler, itu justru yang paling pasti ya haji plus, haji reguler. Kalau haji furoda itu lebih nggak pasti lagi. Lebih nggak pasti lagi, lebih nggak jelas lagi. Ya antum bisa simpulkan lah, ya. Yang dari pemerintah saja, pemerintah Arab Saudi, pemerintah Indonesia bekerja sama memberikan kuota untuk jamaah haji, itu saja masih nggak jelas. Masih nggak pasti, banyak horornya, banyak transaksi-transaksi ribawinya, apalagi haji furoda yang dikelola bukan oleh pemerintah Arab Saudi, bukan oleh pemerintah Indonesia. Nggak ada kerjasama antara pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia. Ya otomatis lebih nggak jelas lagi. Ya, dari asal usulnya saja kan sudah bermasalah haji furoda itu. Ya, visa furoda atau visa mujamalah itu kan sebenarnya diberikan secara gratis oleh kerajaan Arab Saudi. Ya, kerajaan Arab Saudi memberikan kepada para amir dengan tujuan supaya para amir tersebut mengundang orang-orang tertentu dari negara-negara tertentu yang mereka kehendaki untuk melaksanakan ibadah haji. Tujuannya supaya hubungan antar negara, antar pemerintah yang beragama Islam itu semakin membaik. Bukan artinya sebelumnya nggak baik ya, tapi untuk semakin memperbaiki lah, semakin mengharmoniskan hubungan pemerintah antar negara yang mereka beragama Islam. Ya, tujuannya seperti itu. Ya, akan tetapi ternyata apa? Ya, visa tersebut tidak diberikan semuanya. Kemudian yang tersisa itu dijual kepada para broker-broker. Ya, broker-broker tersebut akhirnya menjual visa tersebut. Meskipun visanya juga nggak jelas.
Ya nggak jelas. Nggak jelas ada apa nggak visanya ini. Bakal terbit apa nggak visanya ini, kan nggak jelas. Dijual dengan harga yang mahal juga. Ya. Ya, sudah nggak bisa menjamin visanya bakal keluar. Ya, dijual pula dengan harga yang mahal. Dan terbukti tahun 2025 nggak keluar sama sekali. Ya, visa mujamalah nggak keluar sama sekali. Padahal janji-janjinya haji furoda itu haji tanpa antri. Ya, haji tanpa antri. Lah sekarang gimana mau menjamin hotel, jamin pesawat, sementara visanya saja masih tanda tanya besar. Ada apa enggak? Hah? Itu loh. Nggak bisa menjamin visanya keluar apa enggak. Kok bisa menjamin hotel, menjamin pesawat? Ya kalau menjamin pesawat, menjamin hotel, ya sebenarnya ya bisa saja dilakukan oleh haji reguler. Yang jadi masalah, ya pesawat yang sudah di booking 50 tahun ke depan ini masih beroperasi apa enggak? Hotelnya masih beroperasi apa enggak? Itu. Jadi nggak mungkin di booking tahun 2025, ya diperuntukkan tahun 2075. Kan nggak mungkin. Sementara haji furoda, kenapa bisa menjamin pesawatnya ada, pesawatnya jelas, hotelnya jelas? Ya karena janji mereka daftar tahun ini, berangkat tahun ini, nggak ada antri. Sementara mereka sendiri nggak bisa menentukan visanya keluar apa enggak. Itu padahal itulah yang paling penting. Lah sekarang pesawat sudah di booking, hotel sudah di booking, sudah berangkat ke Arab Saudi, sudah sampai ke Jeddah. Tiba-tiba visa nggak keluar. Apakah mampu melaksanakan ibadah haji? Bisa melaksanakan ibadah haji? Nggak bisa. Ya, tapi kalau jamaah haji reguler, jamaah haji plus, kalau sudah berangkat, ya sudah melaksanakan ibadah haji, sudah dijamin oleh pemerintah. Jadi yang jelas ya tetap haji reguler, haji plus. Meskipun dengan sistem yang sekarang ini, sistem yang rusak, yang carut-marut, itu kemudian disebutkan oleh Ustadz Erwandi, ya, umat muslim Indonesia nggak wajib haji, karena sistemnya yang rusak. Tuh kaum muslimin. Ya. Jadi kalau dikatakan lebih jelas haji furoda, itu jelas apanya? Nggak jelas. Ya. Wong haji reguler, haji plus yang dikelola oleh pemerintah saja, itu saja masih banyak gorornya, nggak jelas, apalagi haji furoda yang asal usulnya saja lebih nggak jelas lagi. Jadi itu ya komentar kami kaum muslimin ya. Dan yang lebih memilih pendapat dari Ustadz Amin Nur Baiz juga monggo silahkan ya. Semoga bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.